Halo Sobat Tala, dalam video ini kita akan membahas anatomi saraf manusia. Yuk disimak ya pembahasannya. Sebelum kita membahas anatomi saraf manusia lebih lanjut, kita perlu mengetahui jaringan penyusun saraf terlebih dahulu. Jaringan saraf disusun oleh neuron atau sel saraf dan neuroglia atau sel glial. Neuron merupakan unit struktural dan fungsional dari sistem saraf manusia. Neuron sendiri tersusun atas badan sel yang disertai prosesus dendrit dan akson. Dendrit berperan dalam penghantaran impuls masuk ke badan sel saraf, sedangkan akson bertanggung jawab untuk menghantarkan impuls keluar dari badan sel saraf. Akson juga diselimuti oleh lapisan lemak dan protein yang disebut dengan mielin. Keberadaan mielin ini meningkatkan kecepatan konduksi impuls. Lalu, tiap neuron berkomunikasi melalui sinaps. Komunikasi antar sinaps diperantarai melalui neurotransmitter yang disekresikan oleh suatu neuron dan kemudian menginhibisi atau mengeksitasi neuron lainnya untuk dapat meneruskan atau terminasi dari impuls yang telah dikirimkan. Di samping itu, neuroglia merupakan komponen yang menyangga, mengisolasi, dan memelihara keberlangsungan fungsi dari neuron. Neuroglia tentu merupakan unit non-neuronal dan non-excitable. Keberadaannya adalah untuk melengkapi kebutuhan neuron dalam menjalankan fungsinya. Oke, jadi mari kita bahas tentang sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat manusia secara garis besar terbagi atas menjadi dua bagian, yaitu otak dan juga medula spinalis. Sistem saraf pusat berperan dalam mengintegrasi dan mengkoordinasikan sinyal saraf yang keluar dan masuk, serta menjalankan fungsi mental yang lebih tinggi. Di sistem saraf pusat, penyusunnya berupa nukleus dan traktus. Nah sekarang, apa sih nukleus dan traktus itu? Nukleus merupakan kumpulan dari tubuh sel saraf, sedangkan traktus merupakan kumpulan serabut saraf yang menghubungkan inti yang berdekatan ataupun jauh dari sistem saraf pusat. Nah, setelah kita tahu penyusun saraf pusat, selanjutnya kita bahas tentang otak terlebih dahulu. Otak manusia terbagi menjadi 4 bagian utama, yaitu cerebrum atau otak besar, cerebellum atau otak kecil, diencephalon, dan juga batang otak. Yang pertama, cerebrum. Cerebrum manusia terdiri atas dua hemisfer, yaitu hemisfer kanan dan kiri. Dari tiap hemisfer tersebut terdapat 4 lobus utama otak, yaitu lobus frontal, parietal, temporal, dan oksipital. Lobus frontal merupakan lobus pengontrol motorik, emosi, dan fungsi eksekutif. Lobus parietal merupakan lobus sensorik dan persepsi. Lobus temporal merupakan lobus pendengaran dan memori, serta lobus oksipital merupakan lobus penglihatan. Selain struktur dari lobus utama, ada pula struktur penting lainnya, yaitu ganglia basalis. Ganglia basalis terdiri dari 4 struktur utama, yaitu striatum, globus pallidus, substantia nigra, dan nucleus subthalamicus. Striatum berfungsi sebagai penerima informasi dari korteks cerebral dan meneruskannya ke inti ganglia basalis. Striatum terbagi lagi menjadi dua bagian utama, yaitu nukleus caudatus dan putamen. Nukleus caudatus berperan dalam fungsi kognitif dan gerakan mata, sedangkan putamen berperan dalam kontrol gerak tubuh dan juga motorik. Globus pallidus berfungsi dalam mengatur sinyal dari striatum menuju talamus. Globus pallidus dibagi menjadi dua bagian, yaitu globus pallidus interna dan eksterna. Globus pallidus interna berperan sebagai komponen output utama basal ganglia, sedangkan globus pallidus eksterna berperan dalam modulasi sinyal. Selanjutnya, substansia nigra. Substansia nigra ini berfungsi sebagai fungsi motorik melalui dopamin dan mengirimkan informasi ke talamus. Substansia nigra terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu pars compacta dan reticularis. Pars compacta berperan dalam penghasil dopamin, sedangkan pars reticularis berperan sebagai output dari basal ganglia. Yang terakhir ada nukleus subthalamicus yang berfungsi sebagai jalur eksitatorik basal ganglia sekaligus untuk memodulasi sinyal motorik. Oke, kita berpindah ke bagian otak lainnya. Nah, yang selanjutnya adalah cerebellum.
Cerebellum merupakan bagian otak yang bertanggung jawab atas koordinasi motorik, keseimbangan, dan kontrol gerak halus. Selanjutnya lagi, kita lihat diencephalon. Diencephalon terdiri dari 3 bagian utama, yaitu talamus, hipotalamus, dan epitalamus. Talamus berfungsi sebagai relay sensorik. Hipotalamus berfungsi sebagai kontrol homeostasis dan sistem endokrin. Serta epitalamus berfungsi sebagai kontrol kelenjar pineal. Oke, yang terakhir ada batang otak atau yang biasa disebut dengan brainstem. Batang otak ini terdiri dari medula oblongata, pons, dan mesencephalon. Medula oblongata memainkan fungsi vital berupa pernapasan dan detak jantung. Pons berfungsi sebagai komunikator antara cerebrum dan cerebellum, serta mesencephalon berfungsi sebagai pengatur refleks visual dan juga pendengaran. Pada sistem saraf pusat, badan sel saraf berada di gray matter atau substansia nigra, sedangkan sistem traktus saraf yang saling berhubungan akan membentuk white matter atau disebut dengan substansia alba. Di medula spinalis, substansia nigra akan terlihat seperti huruf H, sedangkan substansia alba akan memenuhi area sekitarnya. Pada substansia nigra juga terdapat tanduk yang menyangga strukturnya, sehingga substansia nigra terbagi menjadi cornu dorsalis dan cornu ventralis, yang masing-masing ada di sisi dekstra dan sinistranya. Kemudian terdapat 3 lapisan membran di sistem saraf pusat, yaitu pia mater, arachnoid mater, dan dura mater yang akan membentuk meninges. Meninges dan cairan cerebrospinal akan mengelilingi dan melindungi struktur sistem saraf pusat. Otak dan medula spinalis dilindungi oleh lapisan halus dan transparan, yaitu pia mater. Sedangkan cairan cerebrospinal berada di ruang subarachnoid, yaitu di antara pia dan arachnoid mater. Oke, jadi sekarang kita akan membahas tentang medula spinalis. Medula spinalis manusia merupakan struktur yang berisi jalur saraf aferen atau sensorik dan eferen atau motorik pada manusia. Medula spinalis dilindungi oleh vertebra dan terbagi menjadi 4 bagian, yaitu bagian servikal, torakal, lumbar, dan juga sakral. Bagian servikal mengontrol leher dan lengan, bagian torakal mengontrol tubuh bagian atas, bagian lumbar mengontrol tubuh bagian bawah dan kaki, serta bagian sakral mengontrol organ panggul. Medula spinalis ini sangat berkaitan dengan nervus spinalis di sistem saraf perifer, sehingga kita selanjutnya akan membahas tentang sistem saraf perifer. Sistem saraf perifer tersusun atas badan sel saraf dan serabut saraf yang menyusun struktur di luar dari sistem saraf pusat. Fungsi dari sistem saraf perifer ini adalah menghubungkan sistem saraf pusat dan struktur di perifer. Saraf perifer disusun oleh kumpulan serabut saraf, jaringan ikat yang menyelimuti, serta vasa nervorum sebagai suplai pembuluh darah pada saraf. Serabut saraf pada sistem saraf perifer berbeda dengan sistem saraf pusat loh. Serabut saraf sistem saraf perifer dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu serabut saraf bermielin dan serabut saraf yang tidak bermielin. Serabut saraf bermielin terdiri dari akson tunggal yang dibungkus oleh selubung mielin dari serangkaian sel Schwann yang membentuk mielin. Sedangkan serabut saraf yang tidak bermielin ini terdiri dari akson jamak yang dibungkus oleh sel Schwann secara longgar tetapi tidak membentuk mielin loh. Serabut saraf perifer cukup kuat dan tangguh karena terdiri dari 3 jaringan ikat yang menyelimutinya, yaitu endoneurium, perineurium, dan epineurium. Endoneureum merupakan jaringan ikat halus yang mengelilingi sel Schwann dan akson. Perineurium merupakan lapisan jaringan ikat padat yang berfungsi sebagai penghalang dari substansi asing, serta epineurium merupakan jaringan ikat tebal yang membentuk lapisan terluar dan mengandung jaringan lemak, pembuluh darah, dan juga jaringan limfatik. Saraf perifer terdiri dari nervus cranialis dan nervus spinalis. Kita akan mulai membahas dari nervus cranialis terlebih dahulu. Nervus cranialis terdiri dari 12 pasang saraf yang keluar langsung dari otak atau batang otak. Fungsi dari nervus cranialis ada bermacam-macam. Ada yang sebagai fungsi sensorik, motorik, ataupun keduanya. Urutan penamaan nervus cranialis didasari dari urutan keluarnya mulai dari anterior ke posterior otak. Lalu, apa saja nervus cranialis itu? Yang pertama, nervus olfactorius atau nervus cranialis 1. Nervus ini berjenis sensorik.
Nervus olfactorius berfungsi untuk mendeteksi bau. Yang kedua, nervus opticus atau nervus cranialis kedua. Nervus ini berjenis sensorik. Nervus opticus bertanggung jawab dalam fungsi penglihatan manusia. Yang ketiga, nervus oculomotorius, yaitu nervus cranialis ketiga yang berjenis motorik. Nervus oculomotorius ini berfungsi dalam mengontrol sebagian besar muskulus mata, membuka palpebra, serta regulasi dari pupil. Yang keempat, nervus trochlearis atau yang biasa disebut dengan nervus cranialis keempat. Nervus ini berjenis motorik. Nervus trochlearis berfungsi untuk menggerakkan otot mata superior oblik sehingga mata dapat bergerak ke arah inferomedial. Yang kelima, nervus trigeminus atau yang biasa disebut dengan nervus cranialis kelima. Nervus ini berjenis campuran loh. Nervus trigeminus secara sensorik berfungsi sebagai pemberi sensasi pada wajah, sinus, dan juga gigi. Sedangkan secara motorik, nervus ini berfungsi untuk mengontrol otot pengunyahan. Yang keenam, nervus abducens atau yang biasa disebut dengan nervus cranialis keenam. Nervus ini berjenis motorik. Nervus abducens berfungsi dalam menggerakkan musculus rectus lateralis sehingga mata dapat bergerak ke arah lateral. Yang ketujuh, nervus facialis atau yang biasa disebut sebagai nervus cranialis ketujuh. Nervus ini juga berjenis campuran seperti nervus kelima. Nervus facialis secara sensorik akan memberikan rasa pada daerah 2/3 anterior dari lidah, sedangkan secara motorik berfungsi untuk mengontrol ekspresi wajah, kelenjar air mata, dan kelenjar saliva. Yang kedelapan, nervus vestibulocochlearis. Nervus ini disebut juga sebagai nervus cranialis yang kedelapan. Nervus ini berjenis sensorik. Nervus vestibulocochlearis bertanggung jawab dalam pendengaran dan keseimbangan. Yang kesembilan, nervus glossopharyngeus atau yang biasa disebut juga dengan nervus cranialis ke-9. Nervus ini sama halnya dengan nervus kelima dan nervus ketujuh, dia juga berjenis campuran loh. Nervus glossopharyngeus secara sensorik akan memberikan rasa pada daerah sepertiga posterior lidah, sedangkan secara motorik akan membantu fungsi menelan dan regulasi dari kelenjar saliva. Yang ke-10 ada nervus vagus atau yang biasa disebut sebagai nervus cranialis ke-10. Nervus ini juga berjenis campuran. Nervus vagus secara sensorik akan memberikan informasi sensorik dari organ-organ yang berada di dalam rongga dada dan rongga perut. Sedangkan secara motorik akan berfungsi untuk mengontrol otot faring dan laring serta organ visceral. Yang ke-11, nervus accessorius atau yang biasa dikenal juga dengan nervus cranialis ke-11. Nervus ini berjenis motorik. Nervus accessorius berfungsi untuk meregulasi otot sternocleidomastoideus dan trapezius dalam pergerakan kepala dan juga bahu. Dan yang terakhir yaitu nervus ke-12 yang biasa diketahui dengan nama nervus hypoglossus. Nervus ini berjenis motorik. Nervus hypoglossus berfungsi untuk meregulasi otot-otot lidah ketika berbicara, menelan ataupun pada saat kita mengunyah makanan. Nah, tadi itu adalah nervus cranialis. Sekarang kita akan bahas tentang nervus spinalis. Nervus spinalis manusia terdiri dari 31 pasang saraf yang keluar dari medula spinalis. Saraf-saraf tersebut diurut sesuai dengan segmen vertebra tempat nervus spinalis itu keluar, yaitu yang pertama ada 8 saraf servikal, yaitu C1 sampai C8. Yang kedua ada 12 saraf torakal, yaitu T1 sampai T12. Dan yang ketiga ada 5 saraf lumbar, L1 sampai L5. Yang keempat ada 5 saraf sakral, S1 sampai S5. Dan yang terakhir ada 1 saraf koksigeal atau yang biasa disebut dengan CO1. Setiap nervus spinalis memiliki akar sensorik dan motorik yang bergabung menjadi satu saraf campuran. Akar dorsal atau sensorik akan membawa informasi sensorik dari tubuh ke medula spinalis, sedangkan akar ventral atau motorik akan membawa sinyal motorik dari medula spinalis ke musculus atau glandula. Nah, setelah keluar dari foramen intervertebralis, akar saraf akan membentuk ramus. Nah, ramus-ramus tersebut memiliki namanya masing-masing loh. Yang pertama, ada ramus anterior yang berfungsi menginervasi muskulus dan fascia di bagian ventral atau depan tubuh serta ekstremitas. Yang kedua, ada ramus posterior yang berfungsi menginervasi muskulus dan fascia di bagian dorsal atau belakang tubuh. Dan yang ketiga, ada ramus communicans yang sesuai namanya akan menghubungkan nervus spinalis dengan sistem dari saraf otonom. Jeng jeng. Ya, memang banyak.
Jadi untuk video kali ini kita sampai di sini dulu ya pembahasannya. Teman-teman bisa resapi dulu. Semoga materinya dapat teman-teman pahami dengan baik dan semangat belajar. See you!